Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa risalah agama yang benar yang akan dimenangkan atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik itu benci. Rasulullah Muhammad SAW diutus membawakan risalah Islam. Risalah Islam ini sumbernya adalah Al-Quran. Kemudian beliau diutus itu tiada lain adalah agar kita mengerti tentang kehidupan ini dan menjalaninya sebaik mungkin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Rasul itu merasakan penderitaan kehidupan kalian. Rasul itu sangat menginginkan kalian semua selamat. Rasul itu pemaaf dan penyayang kepada kalian semua. Di surat At-Taubah. Jadi ini kira-kira. Nah, kemudian kehidupan kita ini sudah sangat jelas, ya, ada disebutkan di Al-Quran, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Asal muasalnya dari Allah dan nanti kembali kepada Allah. Asal muasalnya kembali dari Allah, kembalinya kepada Allah. Kalau begitu, hal yang paling pokok adalah mengenal Allah. Karena dari sanalah kita berasal dan kesanalah kita akan kembali. Itu logikanya, ulangi. Ya, kita dari Allah kembali lagi kepada Allah. Kalau gitu kita mestinya setiap kita orang beriman mengenal Allah. Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan untuk mengenal Allah itu tahapannya yang pertama adalah masuk menjadi orang Islam. Masuk menjadi orang Islam. Ini kalau bahasa Inggrisnya eligibility atau kelayakan. Dia baru layak kalau eligibility, dia layak kalau dia masuk Islam. Jadi untuk bisa kenal Allah, syaratnya masuk Islam. Kemudian setelah masuk Islam, berikutnya adalah ziyadatul iman. Harus terus menguatkan iman. Makin kuat iman, makin kenal dengan Allah. Dan yang ketiga, sampailah derajat ihsan. An ta'budullaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu sampai derajat kita merasakan ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Kita tunjuk contoh. Nabi Musa alaihissalam ketika sudah terjepit ini, beliau membawa 12 suku Bani Israel. Dibawanya kalau karena dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Di depan lautan, di belakang bala tentara Fir'aun yang siap membunuh, menumpas siapa saja yang di depannya dengan pasukan yang penuh kekuatan. Kemudian kata orang-orang Bani Israel, ya, para pengikut Nabi Musa, mereka mengatakan inna lamudrakun, matilah kita, ya, karena di depan ada laut, di belakang musuh, no way out, tidak ada jalan keluar. Tapi karena Nabi Musa sampai derajat ma'iyatullah, senantiasa bersama Allah, maka kata Nabi Musa diajari oleh Allah, kalla inna rabbi sayahdin. Oh tidak, ini ada jalan keluar dari Tuhanku. Kalau logikanya
Jalan keluar nak dari mana? Depan laut, belakang musuh. Ya, mungkin jalan keluarnya cuma dua kan, ke dalam tanah sana kan, tadi mati aliasnya, atau ke pucuk sana. Siapa yang nak ngangkatnya? Maka kisah itu kemudian sangat jelas, kisah itu terjadi di bulan Muharram. Ini bulan Muharram. Dan kemudian atas izin Allah, ya, Nabi Musa menggunakan tongkatnya dan terbelah lautan. Itu kisahnya. Ini orang yang dekat dengan Allah, orang yang ma'rifah dengan Allah. Jadi ulangi, untuk ma'rifah kenal dengan Allah, yang pertama harus jadi orang Islam. Jadi kalau di luar Islam sudah dipastikan tidak kenal dengan Allah, karena syarat saja tidak dipenuhi. Coba kalau kita nak nyari gawian, syarat kumpulkan KTP, terus tidak mengumpulkan KTP, memenuhi syarat tak itu? Tidak, kira-kira itu. Jadi syarat mengenal Allah adalah Islam dulu. Setelah itu baru meningkatkan iman. Orang yang Islam itu sudah ada modal iman, tapi baru awalan sedikit. Kemudian dia tingkatkan iman, ziyadatul iman. Kemudian yang selanjutnya adalah, ya, barulah dia sampai derajat setelah imannya makin meningkat, maka makin dekat dia dengan Allah, makin merasakan kebersamaan dengan Allah. Namanya ihsan. Itu ada dalam hadis yang nomor 2 dalam kitab Arba'in Nawawi. Baik, pagi ini saya tidak berbicara tentang tahapan itu tadi, tapi saya berbicara tentang apa yang menghalangi kita, yang orang Islam ini, yang sudah orang Islam ini. Ulangi, tadi kan syarat mengenal Allah apa? Islam. Nah sekarang kita sudah orang Islam toh. Nah tapi kenapa kita tidak merasakan kebersamaan dengan Allah? Kenapa kita tidak merasakan nikmatnya berkhalwat dengan Allah? Bahkan sampai sholat tahajud pun kita tidak bisa meneteskan air mata. Kenapa? Ada apa ini? Ada apa? Bahkan ketika kita hadir di masjid, kita hadir dalam majelis-majelis itu, rasanya pingin, ya, beringsut, pingin segera pergi. Kenapa? Ada apa? Ngapa tidak betah berlama-lama? Ngapa tidak betah kita ini betul-betul merasakan kebersamaan dengan Allah? Nah, ini namanya dalam kitab disebut ini al-mawani'u, ya, ila ma'rifatillah. Karena ada penghalang. Karena ada penghalang. Jadi ada penghalang antara kita, ya, dengan Allah. Penghalang inilah yang harus disingkirkan. Penghalang pada manusia untuk mengenal Allah ada 2. Yang pertama adalah syahwat. Yang kedua adalah subhat, keraguan-raguan. 1 syahwat, 2 subhat. Oke. Saya langsung pada hasil akhirnya dan bagaimana terapi pengobatannya. Syahwat, orang yang memperturutkan syahwat, ujungnya akan menjadi kelompok yang disebut di Al-Quran di surat Fatihah maghdub. Maghdub, orang yang dimurkai Allah. Nah, untuk bisa sembuh dari kelompok ini, keluar dari kelompok ini, bisa mengenal Allah, tidak ada penghalang syahwat, yang harus dilakukan adalah mujahadah. Mujahadah, yaitu menundukkan hawa nafsu. Itu selesai urusan penyakit syahwat. Yang kedua, penyakitnya namanya adalah subhat. Orang yang jatuh dalam subhat itu ujungnya akan masuk status dolin. Dolin. Yang kita kalau berdoa tiap Fatihah itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tersesat.
Pengobatan tersesat cuma satu, yaitu al-ilm. Tersesat itu gelap, obatnya adalah cahaya, dan ilmu adalah cahaya. Oke, jadi ini clear. Jadi kita sekarang ini sudah orang Islam, mestinya makin hari kita makin menuju derajat ihsan, yaitu merasakan senantiasa kebersamaan dengan Allah sebagaimana Nabi Musa tadi, kira-kira itu. Tapi ternyata kenyataannya kita ini makin lama makin tua segala macam itu pecahnya tidak merasakan kebersamaan dengan Allah. Berarti ini ada apa-apa. Apa-apa itu namanya mawani'u, penghalang kita dalam mengenal Allah. Penghalang dalam mengenal Allah bagi orang muslim ini ada dua. Satu adalah syahwat, sehingga kita jatuh dalam derajat namanya maghdub. Pengobatannya adalah mujahadah. Kemudian yang kedua, penghalang kedua adalah subhat, keraguan-raguan. Jatuhlah kita pada derajat yang namanya dhalin, tersesat. Pengobatannya adalah al-ilm, ilmu. Nah, dari sini saya baru mulai terangkan satu persatu penyakitnya tadi ini. Dan kita sadari nanti. Mari kita buang satu persatu ini. Yang pertama, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Satu adalah fasik, gawinya ngerusak. Ngerusak ini bukan hanya ngerusak lingkungan, ngerusak orang lain, ada juga ngerusak diri sendiri. Di Al-Quran dikatakan ila tahlukah, menjerumuskan diri sendiri pada kebinasaan. Contoh, tidak usah jauh-jauh nih, tidak usah jauh-jauh lah ini. Ada tak uang itu yang jatuh kepada narkoba? Ada kan? Ada tak uang itu jatuh dalam pergaulan bebas? Itu ngerusak galau. Itu ngerusak diri sendiri itu. Ngerusak orang lain banyak, menyakiti orang lain dan sebagainya. Ini penyakit syahwat yang pertama. Yang kedua adalah kiber atau kibir, sombong. Sombong itu penyakit syahwat, merasa dirinya lebih superior ketimbang orang lain. Merasa lebih superior ketimbang orang lain. Nah, ini penghalang kita untuk mengenal Allah. Orang yang sombong tidak akan kenal dengan Allah. Yang selanjutnya, zulmun, zalim. Pengertian zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, menggunakan sesuatu tidak pada kegunaannya. Jadi contoh misalnya kita ini, badan kita ini mestinya digunakan untuk badan kita ini digunakan untuk satu, begawi, kedua untuk ibadah, misalnya begitu. Nah, ternyata badan kita digunakan untuk malas-malesan, atau untuk maksiat. Itu namanya zalim, karena kegunaannya tidak sesuai dengan fungsinya nian untuk apa. Contoh yang lain lagi, banyak tak di rumah kita itu, barang-barang yang mungkin sebenarnya tidak kita perlukan, tidak ada kegunaannya bagi kita setiap hari, paling cuman pajangan-pajangan dan sebagainya. Pendek kata, semua orang yang tidak sesuai kegunaannya. Contoh nih, kalau seorang anak, ini banyak anak-anak ini, pelajar itu tugasnya apa? Pelajar tugasnya apa? Nyari duit.
belajar. Maka pelajar itu adalah mestinya belajar. Ini banyak pelajar gawenya nongkrong-nongkrong, hura-hura, itu tidak sesuai dengan kegunaannya. Itu penyakit syahwat yang berikutnya, zalim. Selanjutnya, penyakit syahwat berikutnya adalah kadzib, bohong, tidak jujur. Itu nggak akan ketemu Allah. Kita sudah jingok banyak kejadian di negeri ini, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar terjadi kebohongan. Bahasa kerennya kalau yang bohong besar namanya kebohongan publik. Itu prihatin gitu. Ini orang-orang ini dan termasuk kita adalah orang-orang yang tidak bisa mengenal Allah karena kita bohong. Coba kita jujur sama diri kita ini, jujur. Sampai mana derajat kita? Saya misalnya sampai udah usia 50-an lebih ini jujur baik. Misalnya tidak pacak dipungkiri bahwa badan sudah cepat capek, kan gitu. Tidak pacak dipungkiri bahwa makan sudah terbatas, segitulah cuman, tidak pacak lebih. Itu kira-kira itu. Ya kenapa mesti berbohong? Contoh tidak usah jauh-jauh lah ini. Kejadian ini yang besar ini, tunjuk contoh. Baru-baru ini atau beberapa bulan yang lalu ada seorang wakil Tuhan ini. Wakil Tuhan itu hakim. Karena yang mengambil keputusan itu cuma Allah. Nah di dunia ini yang mengambil keputusan adalah qadhi, hakim. Maka hakim itu derajatnya adalah wakil Tuhan. Kira-kira dan rata-rata hakim itu sudah tua. Jarang hakim itu yang masih muda nian itu. Ya paling tidak di pucuk 40. Paling tidak di pucuk 40. Orang di atas 40 tadi aku lagi, ya rata-rata bahkan di atas 50. Itu makan mela terbatas. Tapi suatu saat di rumah hakim itu ditemukan uang lebih dari 950 miliar duit cash di dalam rumah, dalam bentuk dolar, euro, rupiah dan sebagainya. Kemudian ditemukan emas batangan berpuluh kilo. Bukan sekilo, bukan segram, tapi berpuluh-puluh kilo. Kemudian ditemukan juga perhiasan yang lainnya di rumah itu. Kira-kira untuk apa? Itu syahwat. Tidak jujur dengan dirinya sendiri. Kita kalau nak jujur, secukupnya baik. Kalau nak jujur, akui baik. Misalnya mohon maaf nih, saya bahasa kedokteran lah. Orang yang lapar itu karena kadar gula darahnya rendah. Kadar gula darah rendah akan sampai ke pusat lapar di hipotalamus, di sini di otak. Hipotalamus akan ngomong, oh lapar. Maka dia mengeluarkan sinyal ke perut. Ada hormon yang masuk dalam darah, kemudian dari darah itu nanti ngasih sinyal ke perut. Maka perut kemudian akan berkontraksi lebih kencang. Kutanya kamu kira-kira, kalau kamu lapar perutnya bunyi atau kamu berdehek? Nah, itu baik, katanya. Kalau kamu lapar main tidak? Main itu tidak? Tidak. Kalau lapar punya beri. Itu karena itu tadi. Nah kemudian dengan perut bunyi ini tadi, maka kita ngomong, ayo kita ke warung dulu, makan, itu gerakannya. Setelah makan, kira-kira, nih makan, ya, maka gula darah naik, cerot. Tadi aliran darah sampai ke hipotalamus lagi. Nah, hipotalamus mendeteksi, sudah warna hijau, sudah kenyang. Maka sinyal ke perut tadi dihentikan. Nah, itulah kalau kita ngerti. Tapi karena kita bohong, kita masih ngomong, masih lapar cek. Nah, maka kemudian kata otak kita tadi ngomong, tapi sudah tidak perlu makan. Ya sudah, makan bentuk lain baik. Nah, itulah makan jembatan, makan ini, makan apa tadi. Paham tidak kira-kira? Jadi orang selalu lapar. Orang selalu lapar. Nah ini nggak jujur. Itu namanya bohong tadi. Kemudian penyakit subhat yang terakhir adalah kasratul ma'ashi.
terlalu banyak melakukan maksiat. Inilah penyakit syahwat. Jadi kalau ada ini sulit nak kenal Allah. Ini ada pada kita kalau. Coba kita ulang lagi. Satu, pertama merusak. Sedikit banyak kita ini adalah gawinya ada merusak. Entah merusak diri sendiri, merusak pergaulan, atau merusak lingkungan. Ada ini. Yang kedua adalah sombong. Dalam derajat tertentu kita kadang melakukan kesombongan. Itu penghalang dari mengenal Allah. Yang ketiga, zalim, ionian. Tiap hari kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Banyaklah tidak tepat. Datang sebagai dosen, pergi ke kampus marah-marah. Padahal mahasiswa tidak katik salah. Yang salah siapa? Dia dewek di rumah tadi bertengkar sama bininya. Suasana hati belum tenang, datang ke kampus ngajar. Gawinya menumpahkan kemarahan sama mahasiswa. Itu kan zalim, itu kan. Mahasiswa tidak tahu apa-apa. Bahasa Palembangnya ketempuan tahlil. Jadi orang zalim itu kayak gitu kira-kira. Wong lain yang ketempuan tahlil, awak dia dewek yang bermasalah. Selanjutnya adalah ya bohong. Ini Masya Allah. Ya, bohong ini banyaknya. Sekarang dicontohkan di mana-mana. Kemudian banyak berbuat maksiat. Nah ini penghalang dari mengenal Allah. Maka pengobatannya adalah mujahadah. Tolong camkan, mujahadah. Jadi kalau nak merusak maka lebih baik tidur. Ini nian ini. Min husnil islamil mar'i, kata Rasulullah. Salah satu kebaikan seorang muslim adalah orang lain selamat dari gangguannya. Maka untuk selamat dari gangguannya adalah tidur. Kalau tidur bisa tidak merusaknya? Ya, kalau kamu begadang pinggir jalan masih baca. Kalau kamu metu masih baca ngato. Main handphone masih baca. Bikin status yang tidak keruan. Tapi kalau kamu tidur nak ngapo lagi? Itu contoh. Ini sinianan. Maka dalam hukum fikih tidur itu mubah, tapi kata para ulama hakikat tidur itu berpahala. Dalam ilmu fikih tidur itu mubah karena itu kan adalah kebutuhan manusia. Biasa cak makan minum itu. Tidur itu mubah, tapi dalam terminologi hakikat itu adalah ibadah. Karena setiap yang tidur pasti tarku ma'asi, meninggalkan kemaksiatan. Nah itu contoh. Ini contoh mujahadah. Itu sikok baik. Nah yang kedua, sekarang penyakit kedua adalah kelompok penyakit subhat. Kelompok penyakit subhat adalah satu, bodoh. Contoh nih. Gara-gara Iran menyerang mana tuh? Israel, atau Israel nyerang Iran dulu, kemudian Iran membalas. Kemudian di Indonesia ini ada orang yang ecak-ecaknya pinter ngomong, tidak perlu lagi kita mempertanyakan tentang Syiah. Ya, bahkan sampai saya dikirimi video, Prof, bagaimana pendapat Prof tentang video ini, bahwa pemimpin tertinggi Iran mengatakan janganlah kita ini menjadi Syiah, dan mereka sendiri Syiah. Mohon kira-kira. Dan sebenarnya apa itu Syiah? Karena banyak orang yang bodoh tidak ngerti. Maka dikira simpulannya bahwa mereka membela Palestina. Tidak. Maka sampai mohon maaf kalau dalam video itu ada disebutkan, dalam berita juga disebutkan, yang ngomong mah itu Ustadz Felix Xiao yang dari Palembang itu. Itu ngomong bahwasanya jangan terlalu girang dengan serangan Iran ke Israel. Mereka itu bestie. Jadi itu cuman ecak-ecak, makanya kemudian terjadilah langsung gencatan senjata. Coba bayangkan ketika Israel diminta gencatan senjata dengan Hamas. Tidak pernah terjadi. Ini sekarang sudah gencatan senjata pun masih terus dilanggar. Tapi begitu sama Iran,
langsung gencatan senjata. Kemudian masih ingat tak? Dr. Ismail Haniyah itu tewas ditembak atau dirudal di Teheran. Dia sebagai diplomat mestinya dilindungi, tapi ini malah dikasih akses untuk ditembak oleh Mossad. Jadi kira-kira itu, ini contoh besar baik kalau anak ngomongkan. Jadi kita ini banyak bodoh lah kira-kira ini kan. Ya Rabbi Karim. Nah ini penyakit subhat. Jadi orang yang bodoh tidak akan mengenal Allah. Mau nak kenal Allah? Mau nak kenal Allah? Oke, selanjutnya irtiab, ragu-ragu terus. Pergi dak ke masjid ya, pergi dak. Nah, orang yang seperti tidak akan kenal Allah. Harus mantap hatinya. Sudah, ini pilihanku, maju. Ini, nah, itu. Kemudian yang ketiga adalah inhiraf. Inhiraf, menyimpang. Bahasa Palembangnya nyemelo. Ya, menyimpang, nyemelo. Karena nak viral jadi nganeh-nganeh. Ada tak sekarang demi untuk viral macam-macam? Ada tak? Ada kan demi untuk viral itu apa namanya? Sampai misalnya apa di jalan-jalan tuh naik motor tak keruan, yang penting pokoknya viral. Itu nyemelo, cek. Jauh tak mengenal Allah ini. Oke. Ya. Kemudian ya, yang terakhir penyakit subhat terakhir adalah orangnya masuk ghafilin, ghaflah, lalai. Nih, lah umur berapa kita ini? Dah sejojo ini. Dari beberapa surat yang mestinya dihafal, apakah kita sudah hafal? Lalai kan gitu. Saya sebutkan aja nih. Kalau kamu ini saya sebutkan dalilnya, tapi saya enggak perpanjang. Pokoknya saya cuma ngomongkan baik. Yang pertama yang bisa menjadi andalan kita, Al-Quran seluruhnya itu jadi andalan. Tapi kamu nak ngapalkan 30 juz itu mungkin payah. Maka seidak-idaknya kita hafal 1 Fatihah. Jangan lalai, Fatihah pun tidak hafal, jangan lalai. Yang kedua ayat kursi. Yang ketiga adalah ya, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Yang keempat adalah surat Kahfi. Setidaknya 10 ayat sampai Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Yang selanjutnya adalah ya, surat Sajadah. Tadi telah dibaca tadi. Yang selanjutnya adalah surat Yasin. Yang selanjutnya boleh surat Ar-Rahman. Yang selanjutnya surat Waqiah. Yang selanjutnya adalah surat Muluk. Yang selanjutnya adalah surat Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Yang selanjutnya adalah surat Qul ya ayyuhal kafirun. Yang selanjutnya adalah Idza ja. Yang selanjutnya Qul huwallahu ahad. Yang selanjutnya Qul a'udzu birabbil falaq. Yang selanjutnya Qul a'udzu birabbin nas. Dari itu tadi coba kita hitung mana yang sudah kita hafal. Yang jelas Falak, An-Nas, Qul hu tadi hafal sudah. Fatihah hafal ini. Tapi mulailah pertanyaannya, jangan sampai kita sampai tua-tua lalai. Lagu hafal sekaset. Nah. Lagu hafal sekaset. Nih, Yasin tidak hafal. Ini contoh lalai aja, ini contoh. Ini penghalang untuk mengenal Allah. Husnianan ini. Kalau kita bisa baca ayat Al-Qur'an ini, di Al-Qur'an dikatakan begini. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'aw wa aqwamu qila. Kami akan memberikan kepadamu kalimat yang berat. Ini kalimat Al-Qur'an ini berat. Yang kalimat ini akan bermakna, akan kamu pahami kalau kamu bacanya waktu tahajud. Itu ayat itu bunyinya. Sesungguhnya bacaan di waktu malam tahajud itu lebih berkesan. Maka pelan-pelan kamu bacanya. Waratilil Qur'ana tartila. Imam Syafi'i membaca Alhaakumut takatsur. Pendek kan ayatnya, tapi menangis sejadi-jadinya. Itu level Imam Syafi'i.
Yang level paling hebat adalah tentu saja Rasulullah Muhammad SAW ketika membaca surat Al-Maidah, 1 ayat dibaca 1 malam, cuman 1 ayat. Kalau gitu 1 ayat itu dibaca berapa detik kira-kira? Rasul 1 ayat dibaca 1 malam sambil bercucuran air mata. Yaitu surat Al-Maidah ayat-ayat yang terakhir. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini ayat ini dibaca oleh Nabi melihat murid-murid Nabi Isa, pengikut Nabi Isa tersesat. Maka Nabi Isa oleh Allah diajari ngomong ini. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Kalau engkau menyiksa mereka, ya Allah, mereka hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, kalau engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu ya perkataan Nabi Isa. Rasul mengatakan perkataan hamba yang soleh. Maka kemudian beliau mengulanginya pada waktu tahajud dengan 1 ayat ini saja, dengan gambaran bahwa beliau itu menginginkan tadi, perhatikan tadi, Rasul menginginkan kita semua ini selamat. Sementara nanti ada yang tidak selamat. Termasuk yang ya, kalau gitu ujungnya orang Islam akan selamat karena diberi syafaat oleh beliau. Tapi banyak umat manusia nanti ya yang tidak selamat, kelebu tetap sampai. Maka beliau sangat prihatin, dan keprihatinan itu di ayat itu clear. Nah, itu kira-kira orang yang betul-betul tidak lalai. Maka kita jangan sampai lalai. Jamaah rahimakumullah. Dan orang yang kena penyakit subhat ini jatuhnya pada derajat nanti ya dolin, sesat, tersesat. Maka pengobatannya cuma 1, yaitu ilm, yaitu berilmu, belajar. Saya kemarin sore ngisi cawisan, ya, kemudian ada orang dekat, salah satu Pak Haji Latuwo ngomong, rasanya menyesal kalau kita ini tidak belajar. Sudah datang ke masjid terus balik mah itu baik. Kenapa Kak Haji ngomong? Karena dengan belajar itu laju terbuka kesadaran itu. Nah, itulah makrifah aku ngomong. Memang begitulah. Itu disebutkan di Al-Qur'an. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'imanihim. Dialah Allah yang menurunkan ketentraman ke setiap hati orang mukmin agar mereka bertambah-tambah imannya. Jadi orang yang kalau ketentraman diberi oleh Allah maka imannya bertambah. Sedangkan ketentraman didapat dari mana? Kan sudah pernah kita pengajian di awal dulu saya sebutkan dari hadis Rasulullah, nazzalat alaihimus sakinah. Setiap orang hadir dalam majelis ilmu akan diberi ketentraman. Ulangi ya. Orang yang diberi ketentraman imannya akan naik, kesadarannya akan naik. Untuk dapat ketentraman dia hadir dalam majelis ilmu, itu urutannya. Jadi kalau orang berilmu akan tentram hatinya. Orang yang tentram hatinya berarti orang yang ma'rifah dengan Allah, terhindar dari penyakit subhat atau dolin tadi. Demikian hari ini kita sudah belajar tentang penghalang-penghalang kita kalau kita ingin kenal dengan Allah sebenar-benar kenal, bukan ala kadarnya. Ya, penutupnya saya kasih ilustrasi, jamaah sekalian itu kenal sama saya enggak? Pertanyaan aku banyak, kenal enggak? Kenal apanya? Namo, apalagi sebut ya, sebut. Wajah, cara ceramahnya ini kan. Ya, sekarang aku tanya, kenal enggak? Waktu aku tidur ngorok apa enggak ngorok? Enggak tahu kan? Dari situ udah mulai enggak tahu. Kenal enggak rahasia saya? Enggak kenal. Paham? Karena itu, ini contoh baik. Nah, selama ini kita kenal dengan Allah itu cuma namonya baik. Ya, maka penutupnya saya bilang ini tahapan dalam ilmu Thariqah. Kenal dengan Allah itu yang pertama kebanyakan cuma kenal namo, maka galak hafal Asmaul Husna. Ngomongnya ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, tapi tidak tahu apa itu yang dibaca tadi. Yang kedua, naik lagi kenal sifat. Kenal sifat ini sudah mulai kenal mendalam. Bahasa kamu sama aku akrab. Ini akrab. Woi, kenal nian itu.
Weh, wong itu sudahlah, rahasianya sudah di tangan aku ini. Nah itu kenal nian itu sudah berarti. Itu kenal sifat. Nah yang paling tinggi kenal zat. Kalau kita kenal hikmah, sampai kepada hikmahnya. Ini orang ini luar biasa. Kalau sudah seperti itu, seperti di Al-Quran surat 59 ayat 9 dan 10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka memberikan apapun yang mereka butuhkan, padahal mereka itu butuh, tapi diberikan kepada saudaranya karena dia kenal sama saudaranya ini tadi. Nah kalau kita sekarang kan tidak, masih nak ibaratnya tuh sama dulur tuh masih nak jelit-jelit, jangankan nak nolong, jelit adanya kan, jelit nyegak masih gitu kan. Maka kenal Allah itu 3 tingkatan tadi. Apa tadi? Pertama kenal namo asma, kedua kenal sifat, ketiga kenal zat. Yang kita ini mungkin jamaah mau nanya sama aku nih, kira-kira kita kenal level berapa nih? Ya kita insya Allah yang hadir hari ini 2 paling tidak. Aku terangkan baik mudahnya. Pernah dengar tak? Alim. Allah sami'un alim. Ada? Pernah dengar? Alim. Pernah enggak dengar khabir? Khabirum bima ta'malun. Pernah? Pernah enggak dengar latif? Latifun khabir, benar ya? Alim, khabir, latif itu sama. Artinya tahu. Tapi levelnya berbeda. Alim itu tahu secara umum. Tadi antum tahu saya itu alim. Khabir itu detail. Tahu secara detail. Latif itu lembut. Tahu sampai kepada rahasianya. Kira-kira itu. Nah kita levelnya baru itu sama Allah, alhamdulillah lah gitu. Makanya kaki ini ada apa itu? Hidangan nih. Nah, kamu pegang makanan kaki, kamu tahu sampai mana makanan itu. Kalau kamu cuman taunya ini makanan enak, inilah nak kita makan, itu cuman tahu berarti. Tapi kalau kamu tahu makanan ini terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Sedangkan tubuh saya juga terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kalau itu ini setuluan dengan yang ada di tubuh, maka ini kumakan. Itu tahu detail berarti. Sebaliknya kalau kamu lagi megang narkoba, itu isinya sama tidak dengan yang di tubuh kita? Ini contoh mudah Pak. Itu isinya adalah senyawa-senyawa ya yang disebut sebagai zat asing, tidak dikenal oleh tubuh. Kalau asing tidak dikenal, nak dimasukkan tidak gitu. Kalau masih dimasukkan ke dalam tubuh, berarti antum tidak kenal, tidak kenal dengan diri sendirinya tadi. Kayak itu contoh ya soal makan. Nah lebih hebat lagi kalau antum nyingok makan ini. Alangkah luar biasa. Ini disediakan oleh marbot atau sinilah pengurus. Kemudian pengurus ini pasti dapat entah dari dia sendiri, entah ada sedekah uang. Alangkah uang galak ngenjuk makanan. Uang galak ngenjuk makanan sadar bahwa ini rezeki dari Allah. Kalau itu makanan ini dari Allah. Alangkah hebat Allah cara ngirim makanan ini. Aku tadinya tidak tahu yang namanya burgo, sekarang jadi tahu. Nah maka kemudian dia bersyukur nian. Itu levelnya kenal zatnya Allah. Nah tapi jarang kan kita makan galak terlupa-lupa itulah. Pokoknya makan-makan baik. Habis itu beda. Lemak sudah itu baik. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Allah, jangan kau belokkan hati kami setelah engkau mantapkan dalam petunjuk dalam agamamu. Wahai Allah, karuniakanlah rezeki rahmat hanya dari sisimu dengan caramu ya Allah. Engkau pemberi rahmat tanpa batas. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.